tempatan di tengah-tengah orang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dan juga segenap saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, yang sangat dicintai dan yang sangat dihormati, juga sangat didoakan dan diharapkan doanya dari semua. Wabil khusus keluarga besar Abah Haji Ishaq bin Musari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah tamah, yang Abuya syukuri atas pengorbanannya, perjuangannya hingga terwujud acara yang mulia ini, mengadakan majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat yang secara khususnya diniatkan pahalanya semoga dihadiahkan oleh Allah bagi Abah Haji Ishaq. Dan majelis ini merupakan majelis haul, yakni majelis ihsan dan ihda. Yakni ihda itu menghadiahkan pahala daripada bacaan-bacaan kita, amal soleh kita bagi almarhum, yang mana almarhum adalah orang yang hak diihsani, orang yang sepantasnya disyukuri oleh kita semuanya, bukan cuma keluarganya saja, bukan cuma murid-muridnya saja dan jamaahnya saja, tapi umat Islam sangat pantas bersyukur hakikatnya kepada Allah, wasilahnya kepada orang seperti Abah Haji Ishaq ini. Beliau adalah sosok orang yang alim, orang yang soleh, yang mutawadhi, yang tawadhu, yang merendah. Ketawaduannya luar biasa, Masya Allah. Dan orang yang kelihatan tanda-tanda keikhlasannya, ikhlas di dalam beramal, ikhlas dalam berjuang.
ikhlas di dalam menjalankan tugas-tugas mulia dari Allah, mendidik umat, menyebarluaskan ilmu Allah kepada masyarakat, memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan arahan-arahan kepada masyarakat, kepada hal-hal yang Allah ridhai. Beliau orang yang berilmu dan ahli amal, sehingga Abuya barusan cerita kepada keluarga beliau di rumahnya bahwa rumah peninggalan beliau diusahakan selama tidak darurat jangan sampai diganti bangunannya dengan bangunan-bangunan yang baru. Kenapa? Karena orang yang soleh itu pengaruh dari kesolehannya, keberkahan, cahaya dan asrornya itu abadi selama bekas-bekasnya masih ada, bekas ibadahnya, bekas zikirnya. Karena orang yang soleh, orang yang zikir dalam segala situasi kondisi, ketika berdiri zikir, ketika duduk zikir, ketika berbaring zikir, ketika bekerja zikir. Beda dengan orang yang awam. Orang awam itu hanya bisa zikir di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu dengan cara-cara tertentu. Tapi kalau orang yang sudah menguasai ilmu zikir dan sudah bisa mengamalkan zikir dalam segala situasi kondisi, tidak terfokus dengan satu kondisi saja, tidak terfokus dengan satu situasi saja, tapi qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Dan kita menemukan dalam banyak riwayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat yang dipakai berzikir kepada Allah, tempat itu dikerumuni oleh malaikat Allah. Tempat tersebut ikut berzikir kepada Allah tempatnya. Dan tempat tersebut ketika yang zikir meninggal, yang sholat meninggal, karena aqimis sholata li dzikri. Kalau sholat tanpa zikir bukan sholat. Dan maka di dalam riwayat hadis tempat tersebut menangis. Masya Allah, bumi tersebut menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak henti-hentinya terus mendoakan sampai hari kiamat. Hatta langit pun ikut menangis. Alam ini ikut menangis ketika orang soleh wafat. Apa di antara sebab mereka semua menangis? Di antaranya dikarenakan keberkahan yang lahir dari kesolehannya orang yang soleh, yang keberkahannya itu nempel di tempat, di udara, di angin, di air, di cahaya, hatta di kegelapan. Masya Allah, makanan, minuman, pakaian, segalanya penuh dengan keberkahan, sampai tembus ke langit keberkahannya, sampai ke arasnya Allah. Fahami, kita semua sering mendengar bahwasanya amal soleh orang-orang yang beriman itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah melewati langit. Masya Allah, terus sampai ke arasnya Allah. Di arasnya Allah lah
amal tersebut menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kalau amal ini amal yang soleh, maka langit semua yang dipakai tempat untuk melewati amal soleh tersebut mendapat keberkahan, sampai arasnya dapat barokah, arasnya dapat barokah, arasnya dapat cahaya, arasnya Masya Allah dapat asrar dari keberkahan asrarnya dan anwarnya amal-amal orang-orang yang soleh. Maka ketika orang yang soleh wafat, kan, otomatis karena wafat tidak ada lagi perintahan untuk beramal, ya, tidak ada lagi perintahan untuk beramal. Maka berhentilah, kan, lahirnya keberkahan, lahirnya cahaya dan asrar dari amalnya orang soleh karena amalnya sudah berhenti. Maka bumi ini akan menangis, langit akan menangis, ya, terus sampai arasnya Allah akan menangis. Subhanallah, karena ada yang terputus. Walaupun keberkahan yang lahir dari kesolehannya orang yang soleh di masa hidupnya itu masih membekas, tapi makhluk Allah ini tahu kepada harganya barokah, kan? Nilainya cahaya dan asrar dari kesolehannya orang soleh tahu, sehingga akan merasa rugi ketika cahaya tersebut mengurang, akan merasa rugi ketika sir rahasia tersebut mengurang, kan? Walaupun keberkahan yang kemarin-kemarin di masa hidupnya tetap ada melimpah, kan? Maka orang-orang yang tahu dan makhluk yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tingginya nilai keberkahan dari kesolehannya orang-orang yang soleh, tingginya nilai nur, cahaya dan asrar dari kesolehannya orang-orang soleh, mereka akan tetap merasa haus dan mereka akan tetap merasa lapar, mereka akan tetap merasa fakir, merasa kurang terus terhadap keberkahan-keberkahan dan cahaya dan anwar, ya, asrar. Maka mereka ketika ada yang wafat daripada yang soleh, mereka menangis, bumi menangis, langit menangis. Masya Allah, ini harus difahami oleh kita. Maka bekas-bekas orang soleh usahakan jaga oleh kita dan niatkan oleh kita mengambil barokahnya orang-orang soleh. Ketika kita hadir di rumahnya orang soleh, niat kita mengambil keberkahannya. Masya Allah, orang soleh tersebut yang nempel di rumah tersebut, yang nempel di tempat zikirnya, yang nempel di masjidnya, yang nempel di pakaiannya, yang nempel di benda-bendanya. Masya Allah, lihat di dalam hadis Sahih Muslim bahwa jubahnya Rasulullah SAW bukan cuma rambutnya saja. Kalau rambutnya sudah jelas, rambutnya bagian daripada jasad Rasulullah SAW yang teragung, kan? Rambutnya ada yang meminum dari darah bekamnya Nabi, gitu kan? Itu sudah jelas. Ini pakaiannya, jubah Rasulullah SAW setelah wafat disimpan oleh Siti Asma, saudarinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada salah satu dari para sahabat Nabi yang sakit, maka para sahabat Nabi itu tidak datang ke dokter karena tidak ada yang melebihi ketinggian, gitu kan, dalam berbagai keilmuan termasuk ilmu kedokterannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dijadikan, kan, obat
oleh para sahabat meminjam jubah Rasulullah SAW dari Siti Asma. Lalu jubah Nabi direndam, ya. Lalu setelah itu diangkat lagi dan airnya diminum dan dimandikan. Dan subhanallah, karena keyakinannya yang sempurna, begitu jasadnya disirami air bekas rendaman jubah Rasulullah SAW, langsung pada sembuh sahabat Nabi ini. Masya Allah. Nanti kalau ada yang sakit lagi, terus muter jubah Rasulullah SAW. Dan ini juga ternyata sebelum Rasulullah SAW, rasul-rasul yang sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Kita melihat dalam Quran kisah sembuhnya Nabi Yakub alaihissalam dari kebutaannya, karena beliau buta, buta karena sangat merindukan kehadiran putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bagaimana cerita kesembuhannya? Kesembuhannya adalah dengan barokah, Masya Allah, pakaiannya Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam, gamisnya Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan, mengamanatkan kepada saudaranya, dibuka gamis beliau, ini bawa, katanya, nanti kalau ketemu sama Abah, kibaskan ke wajahnya, nanti akan melihat Abah. Begitu datang, ini putra-putra Nabi Yakub alaihissalam, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, lalu gamisnya dikibaskan ke wajahnya Nabi Yakub alaihissalam, fartadda basira, langsung melihat saat itu. Subhanallah. Barokah apa? Barokah gamis. Padahal di negerinya Nabi Yakub alaihissalam gamis banyak, gitu kan? Kenapa tidak gamis dari pasar saja? Di sana banyak, gitu kan? Enggak, lain. Ini gamis yang di dalamnya ada keberkahan. Allah. Ya? Walaupun seorang rasul bisa saja meminta kepada Allah langsung, tapi cara Allah, Masya Allah, memberikan kebaikan, keberkahan, seperti cara Allah menjaga hambanya dari kejelekan itu, cara Allah menjadikan wasilah-wasilahnya. Padahal Allah maha mampu tanpa memakai wasilah, ya, wasilahnya juga ciptaan Allah. Begitulah kehendak Allah, kan? Agar hamba-hambanya ini dalam mengambil segala kebaikan dari Allah bisa dengan dua cara. Satu dengan cara langsung kepada Allah minta, dua dengan cara tawassul, yakni menggarap wasilah, memakai cukang lantaran, gitu kan? Memakai sebab-sebabnya, menggarap sebab-sebabnya. Nah, di antara faktor penyebabnya adalah keberkahannya orang-orang soleh yang nempel, kan? Nempel di pakaian, nempel di tempat, nempel di rumah dan sebagainya. Subhanallah. Maka sah orang-orang yang beriman niat mengambil barokahnya orang-orang soleh dari apa saja bekas-bekas ibadahnya. Sah berdasarkan hadis sahih, ya, maka dan berdasarkan ayat Quran juga. Alhamdulillah, kita semuanya, ya, khususnya di daerah ini dan juga para jamaahnya Abah Haji Ishaq rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah, ya, pernah mendapatkan nasihat dari beliau, pernah duduk bersama beliau, mendapatkan doa dari beliau, bahkan tempat kita, rumah kita dekat dengan beliau, Masya Allah. Dan ingat, orang-orang soleh itu di alam kuburnya hidup, ya, mendengar, dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, dan doanya tetap dikabul oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita duduk di kuburannya orang soleh itu tenang
tenang. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Allah kumpul bersama orang-orang saleh, kumpul di kuburannya, tidak ditinggalkan oleh malaikat dari semenjak hidupnya sampai hari kiamat nanti, terus didampingi oleh para malaikat. Ini berdasarkan ayat Quran dan berdasarkan ayat Quran, pahami oleh kita semuanya, berdasarkan ayat Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, berkeyakinan teguh, tsumastaqamu, lalu istiqamah. Istiqamah dalam keyakinannya, istiqamah dalam keislamannya, kan, istiqamah dalam ibadahnya dan ketakwaannya, istiqamah dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, istiqamah dalam menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, istiqamah. Kalau sudah bisa istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah memberitahu kepada kita, para malaikat pada turun dari langit menghampiri hambanya yang istiqamah ini di masa hambanya ini masih hidup. Lalu para malaikat ini melayani keinginan hambanya, menemani hambanya kemana saja hambanya pergi, di mana saja hambanya berada, dalam segala situasi kondisi, tidak dijauhi oleh para malaikat tersebut. Lalu para malaikat ini berjanji kepada hamba yang saleh ini, yang istiqamah ini, apa katanya? Allah takhafu wa la tahzanu, engkau jangan takut, kau jangan sedih, kan? Kami bersama engkau. Wa absyiru bil jannah, dan engkau harus bahagia karena engkau akan mendapatkan surga dari Allah. Jadi bisyarah, kabar gembira yang dilontarkan oleh Allah, oleh malaikat Allah kepada hambanya yang istiqomah itu bukan nanti setelah dikubur, bukan di akhirat. Wa absyiru bil jannah itu di waktu di dunia. Ya, jadi orang-orang istiqamah itu sudah mendapatkan kabar-kabar gembira. Ada yang ngasih tahu, malaikat ada yang tahu, jangan khawatir, engkau akan mendapatkan surga Allah. Ya, subhanallah, kabar gembira. Allati kuntum tu'adun, yang mana sudah dijanjikan, ya, yang sudah dijanjikan. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kami semua, ya, siap menjadi khadam-khadam kalian, siap menjadi khadam-khadam engkau, melayani engkau, ya, mengurus engkau. Auliyaukum, yang ikut mengatur berbagai urusan engkau, kami yang ikut siap mengatur. Auliyaukum fil hayati dunya, dalam kehidupan engkau di dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan engkau di akhirat kelak. Sehingga dikubur tidak dipisahkan. Masya Allah, dikubur tidak ditinggalkan, bangkit dari kubur terus dilayani, dihormati oleh para malaikat Allah. Maka kuburan-kuburan orang yang mustaqim, yang istiqamah, selalu siang dan malamnya dihujani dengan keberkahan dan rahmat dari Allah. Maka orang yang ziarah kepada orang-orang yang saleh, ingat, dia akan mendapatkan hujan keberkahan yang dihujankan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang soleh tersebut, ke kuburan orang yang soleh tersebut. Ketika ada yang dekat dengan kuburannya, Masya Allah, hadir di hadapan kuburannya, maka dia akan mendapatkan hujan keberkahan tersebut. Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat, ihsan, kebaikan, baik bacaan-bacaan tahlil yang sudah dibacakan, maulid Nabi, salawat dan sebagainya, semoga yang pertama ini disampaikan pahalanya
oleh Allah Ta'ala dan diterima amal kita ini oleh Allah, disampaikan kepada Abah Haji Ishak ini ya. Yang kedua, kita berharap bahwa apa yang kita perbuat, kebaikan yang Allah perintahkan ini menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita, diampuninya semua dosa-dosa kita, ditutupinya semua aib kita, dikabulkannya segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah. Dan kita berharap dengan sebab kita berbuat ihsan kepada orang-orang soleh seperti Abah Haji Ishak ini, mudah-mudahan kita mendapat barokah beliau, mendapatkan cahaya beliau, asrar beliau, mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan doa beliau. Alhamdulillah. Dan semoga kita semua oleh Allah disimpan dalam hatinya para kekasih Allah, sehingga para kekasih Allah sayang kepada kita semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Sekarang kan malam Kamis ya, malam pengajian rutinan di Simpang. Semoga kalimat ini manfaat khususnya bagi Buya dan umumnya bagi siapapun yang ingin mengambil manfaat. Jika benar ya, ini adalah anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah untuk Buya dan untuk siapapun yang mengambil manfaat. Jika salah, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menutupi keaiban-keaiban Buya dan keaiban-keaiban kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan jarah wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhin. Al-Fatihah. Amin. Semoga hajat kita dikabul.